Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di catatan si Boy di Jurnal Klasik. Sebelum menonton videonya, alangkah baiknya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel kita semakin berkembang. Nanti di 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, insya Allah kita ada sesuatu untuk kita bagikan, yaitu giveaway. Mari kita mulai cerita. Di Amerika Serikat, kita tentu tahu bahwa banyak sekali pembunuh-pembunuh bayaran. Namun kita tidak tahu mengapa dia menjadi seorang pembunuh bayaran. Mengapa dia melakukan semua itu? Dan latar belakang apa yang membuat dia menjadi seorang pembunuh bayaran? Hari ini saya akan membahas seorang pembunuh bayaran yang mempunyai sebutan The Iceman. Richard Kulkinski lahir pada 11 April 1935 di Jersey City, New Jersey. Orang tuanya bernama Stanley Kulkinski dan Anna McNally. Stanley Kulkinski adalah seorang imigran dari Polandia. Kesehariannya dia tuh sangat kejam dan seorang alkoholik, sehingga anaknya sering menjadi korban pemukulan dan tindak kekerasan serta penyiksaan di setiap harinya. Sedangkan Anna McNally adalah seorang keturunan dari Irlandia yang sangat religius. Namun kerap kali Anna sering menghukum anak-anaknya dengan kekerasan juga. Mereka sering mendapat pukulan dari Anna tuh seperti pukulan dari gagang sapu. Jadi Stanley dan Anna ini sering sekali menggunakan kekerasan dalam mendidik anak mereka. Stanley dan Anna mempunyai tiga orang anak. Yang pertama adalah Florian, yang kedua Richard, dan yang ketiga Joseph. Kakak tertua dari Richard, yaitu Florian, di usia muda dipukuli oleh ayah mereka dan dihukum dengan cara kekerasan seperti biasanya. Naas, kekerasan yang dilakukan oleh Stanley Kulkinski mengakibatkan Florian meninggal dunia. Namun kejadian ini tidak sampai ke petugas kepolisian dikarenakan Stanley dan Anna menutupi kematian dari Florian tersebut. Mereka melaporkan ke polisi bahwa Florian jatuh dari tangga yang mengakibatkan kematian untuk Florian. Buah dari sering terjadi penyiksaan tersebut ternyata bukan hanya membekas untuk Richard, tapi Joseph Michael Kulkinski melakukan suatu tindakan kriminal pada tahun 1970, yaitu melakukan pemerkosaan kepada Pamela Dial yang berusia 12 tahun dan membunuhnya serta melemparkan Pamela dari gedung berlantai 5. Ibu saya adalah kanker. Dia perlahan-lahan menghancurkan segala sesuatu yang di sekitarnya. Dia menciptakan dua pembunuh, saya dan saudara saya, Joe. Richard tumbuh dalam lingkungan kekerasan yang membuatnya belajar untuk memendam emosi, rasa ketakutan, dan amarah. Sejak usia muda, Richard sudah melakukan kekerasan kepada binatang-binatang seperti kucing dan anjing. Richard sering menyiksa dan membunuh hewan-hewan seperti itu. Dan dia mengaku setelah membunuh binatang tersebut, dia seakan-akan tenang setiap kali melihat makhluk hidup menderita atau mati. Pada usia sekolah, Richard sering diintimidasi dan dibully oleh teman-temannya di sekolah yang memperkuat kebenciannya kepada manusia. Ketika berusia 13 tahun, Richard membunuh seorang temannya bernama Charlie Lane. Charlie Lane sering melakukan pembulian kepada Richard. Kemudian, Richard membalas Charlie dengan cara memukuli Charlie hingga tewas dengan tongkat besi, lalu membuang mayat Charlie di sungai. Dari sini kita bisa lihat Richard sedang membangun reputasi sebagai orang yang tidak bisa disentuh di lingkungannya. Pada akhir 1940-an dan awal 1950-an, Richard Kulkinski mulai bekerja di dunia kriminal di Jersey City. Ia pertama kali terlibat
perampokan, pemalsuan dokumen, dan pencurian. Reputasinya yang sangat kejam didengar oleh salah satu mafia di Amerika Serikat, yaitu Gambino. Gambino ini salah satu mafia yang sangat terkenal di Amerika pada saat itu. Pada pertengahan 1950-an, menjadi pembunuh bayaran untuk mafia Gambino. Ia bekerja di bawah pimpinan Roy DeMeo. Roy DeMeo juga dikenal sebagai seorang mafia yang sangat kejam, yang sering menggunakan kekerasan dalam merebut kekuasaan di wilayah lain. Pada awalnya, Kuklinski bekerja dalam pembajakan film porno, namun hubungan mereka kemudian terus berkembang dan Gambino semakin percaya pada Kuklinski. Kemudian Kuklinski menjadi tukang pukul bagi DeMeo dan menjadi orang suruhan untuk membunuh musuh-musuh dari Gambino. Dalam satu kejadian, DeMeo menyuruh Kuklinski untuk membunuh orang secara random. Kemudian Kuklinski menembak pria random tersebut di belakang kepalanya. Dari situ adalah sebuah tanda bahwa Richard Kuklinski akan menjadi orang pembunuh bayaran di luar dari mafia Gambino. Dan di situ juga menjadi awal Kuklinski menjadi algojo bagi Gambino dalam melakukan pembunuhan yang akan dilakukan oleh geng tersebut. Kuklinski dikenal sebagai seorang pembunuh tanpa rasa belas kasihan. Ia sering membunuh tanpa perasaan dan tidak mengenal rasa takut. Saya tidak peduli siapa orangnya. Jika Anda adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu, Anda akan mati. Richard Kuklinski menggunakan metode pembunuhan yang berbeda-beda. Dia seringkali bereksperimen dalam cara membunuh musuh-musuhnya. Ini mencerminkan sifat psikopatnya yang tidak berempati. Yang pertama, dia sering menggunakan racun cyanida. Racun cyanida adalah favorit dari Kuklinski. Kuklinski sering menggunakan cara ini ke dalam makanan atau minuman targetnya. Namun sebelum memberikan racun kepada targetnya, dia seringkali memberikan racun ini kepada hewan-hewan seperti tikus agar dia bisa melihat seefektif apa racun ini bekerja. Nah, Kuklinski ini dikenal sangat pintar dalam membuat racikan racun dari cyanida. Dalam beberapa kasus juga ia menyemprotkan racun cyanida ini ke targetnya juga, dan menyemprotnya dengan semprotan seperti semprotan merica yang diisi dengan racun dari cyanida. Yang kedua adalah ketika dia selesai membunuh targetnya, kemudian targetnya tersebut dibekukan ke dalam sebuah freezer yang besar. Hal ini dilakukan untuk menyamarkan waktu kematian dari si korban. Dan ini juga memberikan waktu Kuklinski untuk membuang mayatnya tanpa meninggalkan jejak. Dan kekejaman dari membekukan korban tersebut tuh pernah dilakukan pada Louis Masgay. Ditemukan 2 tahun setelah kematiannya, dan tubuhnya itu membeku sebagian. Dari sini kemudian Richard Kuklinski disebut The Iceman. Yang ketiga, dia tuh menggunakan busur panah. Dalam beberapa kasus dia menggunakan busur panah untuk membunuh targetnya. Yang keempat, dia melakukan pukulan brutal. Dia juga sering melakukan pemukulan brutal kepada korbannya atau targetnya dengan sangat membabi buta. Dia tidak merasakan ketakutan dan tidak merasakan empati ketika memukuli korbannya sampai mati. Dia melakukannya itu dengan tangan kosong, tongkat besi atau palu. Yang kelima, dia menggunakan granat ketika membunuh. Kuklinski pernah melakukan pembunuhan kepada targetnya melakukan granat di tempat umum. Yang keenam, ia seringkali menipu korbannya tuh teman dulu nih sama korbannya. Ketika korbannya lengah dan menganggap Kuklinski sebagai temannya, baru korban itu dibunuh oleh Richard Kuklinski. Kuklinski mengaku bahwa ia tidak membunuh karena kebencian, tetapi karena perasaan kesenangan dan profesionalisme. Baginya, membunuh hanyalah pekerjaan. Saya akan menceritakan kejahatan terkenal oleh Richard Kuklinski. Pembunuhan Paul Hoffman pada tahun 1982. Kuklinski pernah membunuh seorang apotek yang membeli obat murah secara ilegal. Hoffman ditembak di kepala, kemudian mayatnya tidak ditemukan sampai saat. Pembunuhan George Maliban pada tahun 1980. Seorang mitra atau teman dari Richard Kuklinski, namun kemudian George mulai memeras Richard Kuklinski. Tanpa rasa belas kasihan, ia ditembak, tubuhnya dibuang di tempat umum.
Yang ketiga tadi korban dari Louis Masgay yang dibunuh lalu dibukukan di sebuah freezer atau sebuah freezer industri dan mayatnya baru ditemukan 2 tahun setelah pembunuhan. Richard Kuklinski seperti hidup dalam dua kepribadian dan itu sangat bertolak belakang ketika Richard pulang ke rumahnya. Pada tahun 1961, Richard Kuklinski menikah dengan Barbara Pedrici, seorang wanita muda yang tidak mengetahui dan latar belakang dari kriminalitas yang diperbuat oleh Kuklinski. Mereka memiliki anak, Mary, Christian, dan Dwayne. Di rumahnya, Kuklinski menjadi ayah yang sangat baik, penyayang kepada anak-anaknya dan istrinya. Namun, kadang-kadang Richard Kuklinski sering meledak emosinya kepada istri atau anaknya. Mungkin ini diakibatkan dari pekerjaannya dia sebagai seorang pembunuh bayaran. Keluarga dari Richard Kuklinski tinggal di New Jersey. Dan keluarganya itu tidak pernah mengetahui ya dari mana asal kekayaan dari Richard Kuklinski. Jadi si istrinya juga tidak pernah menanyakan dari mana penghasilan suaminya, yang penting dia bisa menghidupi keluarganya dengan sangat layak. Kejahatan dari Richard Kuklinski mulai menarik perhatian dari pihak kepolisian. Sehingga pada tahun 1980-an, berwenang ini mulai curiga terhadap Richard Kuklinski. Telah menemukan beberapa korban mayat dalam keadaan yang aneh. Ya seperti tadi dibukukan baru ditemukan oleh pihak kepolisian. Dan ini juga menjadi bahan evaluasi dari kepolisian bahwa ada seorang pembunuh yang sangat kejam di New Jersey. Saking banyaknya mayat yang ditemukan dalam keadaan membeku, si polisi ini tuh mulai menjuluki si Richard Kuklinski sebagai The Iceman. Dimulai pada tahun 1985 ketika polisi bekerja sama dengan FBI untuk memecahkan kasus pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di New Jersey, termasuk dengan perdagangan obat dan pemerasan kepada orang-orang sekitar. Agen rahasia bernama Dominic Polifone yang menyamar sebagai pemilik jasa pembunuhan untuk menangkap Kuklinski. Akui keterlibatannya dalam pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di bagaimana Kuklinski itu membunuh para korban. Sepakat akan memberikan racun cyanida kepada targetnya pada tahun 1986. Kuklinski setuju dengan permintaan dari Polifone. Saat itu polisi kemudian menangkap Kuklinski karena telah mendapatkan bukti rekaman perbincangan dari Polifone dengan Kuklinski, yaitu Kuklinski ditangkap saat dia sedang berkendara mobil menuju rumahnya di Dumont, Jersey. Namun saat penangkapannya, si polisi sengaja menunggu agar keluarganya Kuklinski ini tidak tahu tentang pekerjaan dari suaminya atau ayahnya. Di saat penggeledahan di mobilnya, ternyata ada barang bukti yaitu racun cyanida dan zat-zat yang sangat berbahaya. Saat polisi menggeledah rumahnya, ternyata banyak juga bukti-bukti yang menghubungkan Kuklinski dengan pembunuhan-pembunuhan yang telah dia lakukan. Pada tahun 1988, Kuklinski divonis bersalah atas pembunuhan 5 orang dan diberikan hukuman 2 kali hukuman mati. Dalam pengakuannya, Kuklinski mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan yang dilakukan sebelum-sebelumnya dan totalnya itu dia perkirakan sekitar 200 pembunuhan pada tanggal 5 Maret 2006 pada usia 70 tahun. Banyak yang menyebutkan dan berspekulasi bahwa Kuklinski itu diberikan racun untuk mencegahnya bersaksi atau melawan mantan rekannya. Ini terbentuknya seorang pembunuh sadis, tidak berempati, dan paling mematikan dalam sejarah dunia itu dikarenakan oleh psikopat dan lingkungan kriminal. Semoga tidak ada lagi Richard Kuklinski yang terbentuk dari lingkungan keluarga yang seperti ini juga ya. Mudah-mudahan tidak ada lah sampai saat ini juga. Ya, terima kasih telah menonton video catatan si Boy di segmen Majurnal Klasik. Sebelum menutup videonya, subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian dan saudara-saudara
ataupun rekan-rekan kalian agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa, di angka 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, insya Allah kita akan mengadakan giveaway untuk kalian. Jadi sekian dulu untuk episode hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.